Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang harusnya kita panjatkan kepada Allah di setiap kegiatan kita, ya, rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan syukur itu kita bisa memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak sekalian, apa kabar di rumah? Ya, semoga tetap semangat dalam masih situasi pandemi, ya. Walaupun belajar di rumah, tetapi semangatnya tidak kalah dengan belajar di Ma'had Rahmani Al-Islami, ya. Oleh karena itu, ketemu dengan anak Ustaz Muhammad Siddiq, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sempat tertunda di pekan-pekan sebelumnya, berkaitan dengan pelajaran akidah, ya. Baik teman-teman sekalian, para santri yang Allah muliakan, kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk ke sifat Allah as-sama, ya, maha mendengar. Bahwa Allah maha mendengar. Apa lawan kata sifat as-sama? Summun, tuli, ya. Dalil akli mengatakan tidak masuk akal apabila Allah tidak mendengar, ya. Dalil naklinya dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat, ya. Oke, dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat as-sama ini, ya. Bisa kalian nanti baca-baca di rumahnya masing-masing. Oke. As-sama ini memiliki dua makna. Sekali lagi, as-sami atau as-sama ini memiliki dua makna. Yang pertama, ya, makna yang pertama ialah Allah mendengar dalam arti merespons, ya, mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah Muhammad, ya, bahwa ketika ada hambaku kata Allah yang berdoa, niscaya aku kata Allah akan mengabulkannya, ya. Dan ada ayat lain mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanya, ya, hamba-hambaku bertanya tentang aku kata Allah, sesungguhnya Allah itu dekat, aku itu dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Allah akan mengabulkan permohonan doa-doa hambanya ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Karena logikanya tidak mungkin sesuatu atau seseorang menjawab ketika ditanya kecuali terlebih dahulu dia mendengar, ya. Yang kedua, ya, mana as-sami atau as-sama, mana yang kedua adalah mendengar dalam arti menangkap suara, bahwa Allah itu menangkap suara apapun yang terbesit dari kita, baik suara kita yang zahar, ya, yang keras, ataupun suara di dalam hati. Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya. Oleh karena itu, maka jangan sekali-kali kita misalkan menggunjing seseorang, mengumpat seseorang dalam mengejek seseorang dalam hati kita. Kenapa? Kan Allah mendengar hal itu, dan tentunya itu adalah perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sudah tahu, dan ketika sudah tahu kita menjauhi hal-hal buruk, ya. Karena Allah akan mencatat apapun yang kita kerjakan. Sehingga, ya, ketika kita memancarkan atau melakukan hal-hal yang buruk, Allah akan mencatat itu dengan yang buruk, dan tentunya Allah akan memberikan balasan bagi kita ketika kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, ya, setelah as-sama adalah sifat Allah al-basar. Apa artinya? Allah maha melihat. Lawannya apa? Ama, artinya buta, ya. Dalil akli mengatakan tidak masuk akal apabila Allah tidak melihat. Kenapa?
Karena dalil nakli Allah berfirman wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Selanjutnya, ya, kita masuk ke sifat Allah al-kalam. Apa artinya al-kalam? Al-kalam artinya berfirman. Lawannya apa? Lawannya adalah bukmun, tidak berfirman, tidak bisa bicara. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya. Tentunya perbicaraan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wallahu alam seperti apa. Ya, sekali lagi di pertemuan sebelumnya Anda mengatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya. Kita harus berpikir, harus mentadaburi, ya, apa yang Allah ciptakan, ya, tapi jangan sekali-kali kita bagaimana Allah menciptakan, ya. Yang penting kita beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mustahil memiliki sifat yang kekurangan. Selanjutnya, ya, sifat, ada 7 sifat maknawiyah. Ya, ini adalah untuk penekanan, ya. Yang pertama adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Ya. Qadiran dari qadir, ya. Muridan dari iroda, aliman dari al-ilmu, hayyan dari al-hayy, ya. Sami'an dari sama, basiran dari al-basar, al-mutakaliman dari al-kalam. Ya, ini adalah menekankan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, yang pasti berbeda dengan makhluknya. Ya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada salah satu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya satu yang jaiz bagi Allah, yang boleh bagi Allah. Apa itu? Fi'lu mumkinat au tarkuha, ya, melakukan sesuatu hal atau meninggalkannya. Contohnya, ya, Allah Maha berkuasa menjadikan seseorang itu kaya atau seseorang itu miskin. Allah berkuasa menjadikan seseorang itu putih atau seorang itu kurang putih. Allah berkuasa menjadikan seseorang itu lahir dari orang yang kaya atau orang yang sederhana, ya. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya sifat tersebut maka kita sudahi dulu pertemuan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi Anda pribadi maupun bagi teman-teman di rumah sekalian. Sekali lagi, tetap semangat walaupun di rumah, jangan kendor. Semangatnya harus lebih semangat dari ketika kita di ma'an, ya. Syukran lakum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.